Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Anissa dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sebuah materi dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak mengenai tahapan karakteristik perkembangan anak usia 0-3 tahun. Dalam hal ini akan berkaitan mengenai tahapan perkembangan anak usia 0-3 tahun, karakteristik anak usia 0-3 tahun, aspek perkembangan yang berkaitan dan stimulasi yang dapat diberikan dalam perkembangan anak. Baik, pertama-tama sebelum kita membahas tahapan dan karakteristik perkembangan anak, kita perlu tahu apa itu perkembangan anak. Menurut Harlim Shah 2007, perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada diri anak dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek fisik atau motorik, emosi, kognitif, dan psikososial. Tahapan dan karakteristik perkembangan anak usia 0-6 bulan. Pada usia ini, anak tertarik dengan variasi tekstur. Ia akan menunjukkan ketertarikan untuk merasakan gerakan air, meremas kertas, hingga menyentuh rerumputan. Anak dapat melihat jelas benda-benda besar dengan pola kontras. Anak akan mulai tertarik melihat benda-benda kecil. Ia akan menunjukkan ketertarikan terhadap aksesori yang orang tuanya kenakan atau detail pada mainannya, seperti hidung boneka. Hal ini menunjukkan dengan fokus melihat suatu benda, kemudian mencoba meraihnya. Anak sudah mampu duduk tanpa bantuan orang tua. Ia juga bisa merangkak, bahkan mencoba berdiri dengan bantuan pegangan. Saat dibaringkan tengkurap, anak akan menggunakan tangannya untuk mengangkat badan bagian atas serta menarik lututnya ke depan untuk bertumpu. Bayi di usia ini suka memasukkan tangan ke mulut karena bagian indera pengencapnya semakin berkembang. Karena itu, pastikan semua benda di sekitar anak selalu terjaga kebersihannya. Pada usia 6 bulan pertamanya merupakan saat yang tepat untuk merangsang perkembangan bayi, terutama panca inderanya. Kita bisa mendukung perkembangan anak pada 6 bulan pertamanya dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Yang pertama, sentuhan lembut dan manis. Aktivitas ini bermanfaat untuk merangsang indera peraba bayi sekaligus mendukungnya untuk bereaksi terhadap stimulasi berupa sentuhan. Yang kedua, menyanyi. Aktivitas untuk perkembangan usia 0-6 bulan yang selanjutnya adalah menyanyi. Menyanyi atau bersenandung adalah cara yang tepat untuk melatih kemampuan mendengarkan bayi. Aktivitas perkembangan bayi usia 0-6 bulan yang selanjutnya adalah berkenalan dengan warna atau bentuk. Hal ini untuk merangsang indera penglihatannya. Kenalkanlah anak pada berbagai warna dan bentuk benda. Aktivitas ini juga dapat membantu anak agar lebih awas terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, yaitu mengenal diri sendiri. Latih anak untuk mengenal dirinya sendiri lewat cermin. Saat bercermin, anak juga akan mengeksplorasi berbagai gerakan, ekspresi wajah, suara, atau sentuhan untuk melihat respon pantulan dirinya sendiri. Selanjutnya, bangun dan duduk. Aktivitas ini untuk mendukung perkembangan gerak dan otot si anak dengan melatihnya bangun dan duduk sendiri. Selanjutnya adalah meniru gerakan atau bunyi-bunyian. Meniru gerakan atau bunyi-bunyian berfungsi untuk mengembangkan daya ingat dan koordinasi bayi dengan mengajaknya menirukan gerakan atau bunyi-bunyian. Selanjutnya, bermain cilukba. Aktivitas ini selain menyenangkan, aktivitas ini dapat menstimulasi berbagai indera bayi sekaligus mendekatkan ikatan emosional ibu dan anak.
Tahapan dan karakteristik perkembangan anak usia 6-12 bulan. Di usia ini, anak sudah bisa berdiri sendiri tanpa pegangan. Anak juga akan semakin pandai menggunakan peralatan seperti sikat gigi, sisir, dan memegang botol. Anak usia ini juga bisa menunjuk sesuatu menggunakan jari telunjuknya. Anak sudah bisa menirukan gerakan seperti tepuk tangan. Salah satu kemampuan sosialnya yang baru ialah melambaikan tangan atau menirukan gerakan kisbai. Selanjutnya, kosakata si anak akan semakin bertambah dengan kegemarannya meniru perkataan orang tua. Selanjutnya, anak juga mulai memiliki serangkaian emosi kompleks seperti malu, cemas, dan pemilih. Stimulasi perkembangan untuk anak usia 6-12 bulan yaitu yang pertama permainan menumpuk. Dengan belajar memahami sebab dan akibat, maka perkembangan anak dari segi keterampilan motorik halusnya dapat terlatih maksimal. Yang kedua, bermain puzzle. Permainan ini pun dapat melatih memori karena anak akan mencoba untuk mengingat kembali potongan gambar, pola, atau kata-kata agar bisa sesuai dengan satu sama lainnya. Yang ketiga, yaitu membaca. Perkembangan anak pada usia 6-12 bulan seharusnya sudah bisa membuatnya mulai paham tentang penggunaan bahasa dan keterampilan mendengarkan. Selanjutnya, menyanyi. Menyanyi atau mendengarkan lagu-lagu dengan kata-kata nyata atau buatan yang berirama untuk anak. Dengan mendengarkan semua yang berirama adalah cara meningkatkan perkembangan bahasa anak. Selanjutnya yaitu menyanyi. Menyanyi atau mendengarkan lagu. Maksud saya bunyi dari botol. Hal ini merupakan cara orang tua untuk mengenalkan bunyi pada anak. Mereka akan mendengarkan hal-hal baru yang membawa unsur kejutan. Perkembangan tahapan atau karakteristik perkembangan anak usia 12-24 bulan. Yang pertama, anak akan mulai sering mengoceh dan menggunakan satu atau dua patah. Yang kedua, anak umumnya sudah mulai belajar cara untuk buang air sendiri dan menggunakan toilet. Selanjutnya, anak sudah menunjukkan bahwa dirinya lebih mandiri. Selanjutnya, anak bicara lebih dari 50 kata, dapat membuat kalimat dengan 2 buah kata, dan sebagian besar sudah bisa dimengerti. Selanjutnya, anak sudah mulai mengerti ukuran benda dan membandingkannya dengan benda lain. Anak pun bisa mengikuti perintah tertentu dari orang tuanya, seperti ambilkan bola atau lihat ke kursi. Stimulasi anak usia 12-24 tahun. Yang pertama, bermain menyusun balok. Dengan bermain balok dapat menumbuhkan kemampuan kognitif anak, salah satunya melalui permainan balok yang membuat anak akan berkreativitas sesuai imajinasi masing-masing. Yang kedua, meminta meniru gambar. Menggambar dapat membuat seseorang lebih fokus karena adanya koordinasi antara mata dan gerakan tangan. Yang ketiga yaitu toilet training. Toilet training merupakan proses ketika anak belajar untuk buang air kecil dan buang air besar di toilet selayaknya orang dewasa. Yang keempat, mengancing baju. Hal ini baik bagi perkembangan motorik halus mereka. Kemampuan motorik halus yang berdampak pada kemampuan dan kognitif anak di masa selanjutnya. Selanjutnya, komunikasi. Melalui komunikasi, anak dapat memperbanyak kosakata dan mengembangkan daya penerimaan dan juga daya ingatnya. Selanjutnya, makan sendiri. Makan sendiri, hal ini merupakan salah satu cara mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Selain mengembangkan banyak kemampuan anak, makan sendiri juga melibatkan banyak perasaan dan kemampuan inderanya. Tahapan dan karakteristik perkembangan anak usia 24-36 bulan. Anak sudah dapat bercerita mengenai pengalamannya di masa lalu. Anak dapat mencontohkan bentuk geometris yang sama dan menggambar bentuk yang lebih dikenali.
Anak sudah mampu berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik. Anak sudah dapat memberikan jawaban yang sesuai jika ditanya. Stimulasi anak untuk usia 24-36 bulan. Yang pertama, bermain mencocokkan bentuk. Permainan ini dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak. Yang kedua, bermain permainan keseimbangan. Berguna untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak. Yang keempat, bermain plastisin. Agar kemampuan motorik halus berkembang dengan baik. Yang keempat, tanya jawab. Untuk meningkatkan pembendaharaan kata-kata anak dapat melalui kegiatan membaca, mendongeng, bercerita pengalaman, tanya jawab, bernyanyi, dan kegiatan lainnya. Karena semakin tinggi pembendaharaan kata anak, maka seorang anak akan menjadi lebih mudah dalam memahami sesuatu. Yang kelima, mengikat tali sepatu. Kegiatan melakukan koordinasi gerak tubuh yang melibatkan mata dan tangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gerakan tangan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, ini disertai dengan karakteristik yang meliputi aspek motorik, lalu aspek kognitif, aspek sosio-emosional, dan aspek bahasa. Dengan begitu, pendidikan sejak dini merupakan hal yang harus diterima oleh anak. Tentunya dimulai dari rumah, lalu ke lingkungan sekolah. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat bagi siapapun yang melihatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.